Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mangga. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai FSA atau State Automata. Di sini saya sendiri bernama Winten Abdullah Mangunsong dengan NPM 22012065. Dan nama saya Selvina Agustin dengan NPM 22012063. Dan nama saya Asidela Satini dengan NPM 22012070. Di sini saya sebagai pembawa dari materi yang pertama itu tentang apa sih itu FSA atau Finite State Automata. Jadi, FSA merupakan mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Kemudian kita lanjut ke arti atau bentuk, atau bisa dibilang simbol pada graf transisi FSA. Nah, di sini diterangkan yaitu keterangan pertama, initial state ditandai dengan busur panah tanpa asala state. Seperti ini, seperti gambar yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, lingkaran menyatakan state. Lanjut ke nomor 3 yaitu label. Label pada lingkaran adalah nama state. Kemudian yang keempat adalah busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. Nah, ini di sini contoh daripada busur perpindahan. Kemudian yang kelima adalah label pada busur adalah simbol input. Kemudian yang keenam, lingkaran pada gambar ganda menyatakan final atau state atau selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke pernyataan FSA secara formal. Di sini FSA dinyatakan dalam 5 tumpal atau M sama dengan Q sigma delta 0 Q 0 F, di mana Q merupakan himpunan state atau kedudukan, sigma yaitu himpunan simbol input atau masukan atau abjad, kemudian Q0 fungsi transisi, kemudian di sini adalah state Q0 di mana Q0 adalah bagian dari Q. Kemudian yang terakhir itu adalah F, himpunan state akhir atau juga merupakan bagian dari Q. Nah, di sini diceritakan bahwa sebenarnya jumlah state akhir bisa lebih dari satu. Kemudian ini adalah contoh yang pertama, mesin automata pengecek variabel ganjil sistem akan menerima jika jumlah bit 1 adalah ganjil. Nah, ini adalah contoh dari mesinnya. Next, kegunaan FSA. FSA dapat digunakan untuk memodelkan banyak proses komputasi sederhana seperti otomata token, mesin penjual, dan pengenalan pola dalam teks. Mereka juga menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep lebih lanjut dalam teori bahasa formal dan teori otomata, serta aplikasi dalam bidang seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan wajah, dan desain protokol komunikasi. Lanjut, fungsi dari FSA. Yang pertama, mengenali pola. FSA dapat mengenali pola dalam input yang diberikan. Contohnya, pengenalan pola dalam teks seperti mengidentifikasi kata-kata kunci atau sintaks tertentu. Yang kedua, validasi masukan. FSA dapat digunakan untuk memvalidasi apakah suatu input sesuai atau apakah input tidak sesuai. Contoh penggunaannya termasuk pengecekan format nomor telepon, alamat email, atau struktur sintaks dalam sebuah bahasa pemrograman. Yang ketiga, pengenalan bahasa. FSA dapat digunakan untuk memodelkan bahasa formal atau bahasa alami. Mereka dapat digunakan untuk mengenali apakah suatu string termasuk dalam bahasa tertentu atau tidak. Yang keempat, desain protokol. FSA dapat digunakan untuk merancang protokol komunikasi
komunikasi antara perangkat atau sistem. Mereka dapat digunakan untuk menentukan urutan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam komunikasi. Yang kelima, pengolahan dan pengenalan sinyal. FSA dapat digunakan dalam pengolahan sinyal dan pengolahan pola, seperti pengenalan suara atau pengenalan wajah. Yang keenam, pemrosesan bahasa alami. Dalam pemrosesan bahasa alami, FSA dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami struktur sintaks dalam teks, serta untuk memodelkan perilaku agen atau sistem berbasis bahasa. Lalu masuk kita ke dalam karakteristik finite automata. Jadi setiap finite automata memiliki karakteristik yang mana pertama, keadaan dan transisi yang terbatas, yaitu setiap FSA memiliki jumlah keadaan dan transisi yang terbatas. Artinya ada batasan yang jelas pada kompleksitasnya. Lalu, ini memungkinkan FSA untuk memiliki representasi yang terstruktur yang dapat diimplementasikan secara efisien. Lalu yang kedua yaitu deterministik atau non-deterministik, yang mana transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Pada FSA deterministik, untuk setiap pasangan keadaan dan simbol masukan hanya ada satu transisi yang mungkin diambil, sementara pada FSA non-deterministik ada lebih dari satu transisi yang mungkin. Lalu yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal, yaitu dari mana proses pengenalan string dimulai. Ini adalah keadaan di mana FSA berada sebelum menerima input pertama. Lalu yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir jika setelah pemrosesan seluruh string, keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu setiap FSA memiliki, ini merupakan komponen yaitu yang pertama itu ada himpunan berhingga atau finite status atau state. Itu buah status sebagai status awal initial state bisa dinyatakan final. Beberapa buah status sebagai status akhir atau final state. Lalu yang kedua yaitu himpunan berhingga atau simbol masukan. Ini adalah himpunan terbatas dari semua simbol masukan yang diterima oleh FSA. Simbol-simbol ini merupakan input yang dapat dikenali oleh FSA. Lalu yang ketiga yaitu fungsi transisi menentukan status berikutnya dari setiap simbol, yaitu fungsi ini menentukan keadaan berikutnya dari setiap pasangan keadaan dan simbol masukan. Fungsi transisi ini mendefinisikan perilaku FSA dan menentukan bagaimana FSA bergerak dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diterima. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai FSA. Semoga video ini bermanfaat.